Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Gresiati dengan akhir NIM 022. Yang yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan juga Miss Aninda Puji Adila MAK selaku dosen pengantu selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan satu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPH, subjek pajak dan objek pajak. Latar belakang, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Penerapan PPH membutuhkan pemahaman yang tepat mengenai subjek pajak sebagai pihak yang wajib membayar pajak dan objek pajak sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Pemahaman ini penting agar kewajiban perpajakan dapat terpenuhi secara benar dan sesuai peraturan. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama dan konsep dasar dan landasan yuridis PPH, kemudian penetapan subjek pajak, yang ketiga yaitu jenis objek pajak, yang keempat mekanisme penerapan PPH. Tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan dasar hukum PPH, mengidentifikasi subjek pajak, kemudian mengklasifikasi objek pajak, selanjutnya meningkatkan kesadaran pentingnya pajak. Pengertian PPH. Pajak penghasilan atau PPH adalah iuran wajib yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima orang pribadi atau badan, baik dalam maupun luar negeri. PPH diterapkan berdasarkan prinsip keadilan agar wajib pajak membayar sesuai kemampuan ekonominya. Penghasilan yang dikenai PPH meliputi gaji, upah, bunga, dividen, royalti, laba usaha, dan keuntungan penjualan aset. Selanjutnya itu subjek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban perpajakan, terdiri dari subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Subjek pajak dalam negeri atau SPDN yaitu terdiri dari orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berada lebih dari 183 hari di Indonesia, kemudian badan yang didirikan atau berkependudukan di Indonesia. Selanjutnya itu warisan belum terbagi. SPDN dikenai pajak atas seluruh penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya itu subjek pajak luar negeri atau SPLN. Terdiri dari pihak yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa BUT. Selanjutnya pihak yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT. Yang terakhir yaitu SPLN hanya dikenai pajak atas penghasilan dari sumber di Indonesia sesuai ketentuan P3B. Objek pajak. Uh, Objek pajak terdiri dari tiga, yaitu penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan modal meliputi gaji, upah, laba usaha, serta penghasilan dari bunga, dividen, royalti, atau sewa. Yang kedua yaitu keuntungan penjualan aset. Penghasilan yang diperoleh dari selisih lebih penjualan harta seperti tanah, bangunan, atau saham. Yang ketiga, hadiah dan penghasilan lainnya, termasuk hadiah undian, bonus, penghargaan, dan penghasilan lainnya yang menambah kemampuan ekonomi. Selanjutnya yaitu objek bukan objek pajak. Yang pertama, bantuan, sumbangan, atau hibah tertentu tidak dikenai pajak karena dianggap sebagai pemberian tanpa imbalan selama tidak ada hubungan antara usaha, pemberi, dan penerima. Yang kedua yaitu warisan. Harta yang diterima ahli waris
dianggap sebagai penghasilan sehingga tidak dikenai PPh. Yang ketiga yaitu zakat, infak, dan sedekah. Pembayaran ke lembaga resmi atau amal yang sah tidak dikenakan pajak karena merupakan kewajiban atau amal keagamaan. Yang keempat, dividen yang diinvestasikan kembali ke dividen tidak dikenai pajak jika langsung digunakan untuk investasi kembali ke Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Tarif PPh. Tarif PPh itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi dikenakan 5% sampai 35%. Tarif pajak naik sesuai besaran penghasilan. Contohnya, penghasilan rendah dikenakan 5%, kemudian penghasilan tinggi bisa dikenakan 35%. Wajib pajak badan itu biasanya dikenakan 22%. Perusahaan membayar PPh sebesar 22% dari laba. Contohnya jika laba perusahaan 1 miliar, pajaknya yaitu 220 juta. Kemudian UMKM itu dikenakan 0,5% final. UMKM membayar pajak 0,5% dari omset. Contohnya omsetnya 100 juta. Pajaknya itu yang 500. Penerapan PPh itu ada 4. Yang pertama yaitu PPh 21, yaitu gaji atau honor. Yang kedua itu PPh 22, impor. Yang ketiga PPh 23, jasa dan modal. Kemudian yang terakhir PPh 4, final atau untuk transaksi tertentu. Baiklah dari presentasi yang baiklah dari materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan yaitu PPh merupakan pilar pembayaran negara. Pajak penghasilan menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai layanan publik, pembangunan, dan kebutuhan nasional. Kemudian pentingnya memahami subjek dan objek pajak. Subjek pajak menentukan siapa yang membayar pajak, sedangkan objek pajak menentukan jenis penghasilan yang dikenai pajak. Pemahaman keduanya membuat kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan benar. Selanjutnya, pajak berperan dalam pemerataan dan pembangunan. Pajak membantu mendanai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial sehingga mendorong pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang lebih merata. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puing-puing. Mana tadi? Itu yang di atas. Enggak ini. Jeda Terus gimana tuh? Ini enggak. Bukan. Tadi gimana ya? Ini enggak sih. Tidak tiga kan? Bukan, enggak ada. Ini enggak sih yang kita berbagi. Terus ini tadi.